Halo, saya Ido Irawan. Nah, kali ini saya akan berbagi cara kenapa sih kalau Excel kita tarik itu rumusnya berubah ataupun geser jadi error. Sebenarnya nggak error, itu biasanya karena kita itu menariknya atau kita menggeser rumus itu kita lupa belum menguncinya. Nah, sebagai contoh, kita akan menjumlahkan jumlah orang yang tertarik kepada suatu produk di suatu brand ataupun merek. Nah, ini untuk data saya pisahkan sheet lain, kemudian untuk sheet perhitungan saya pisahkan lagi di sheet tertentu. Kemudian kita akan menghitung data orang yang tertarik dengan Gucci dengan produknya cup atau topi. Nah, di sini dengan rumus sum ifs. Nah, sum ifs sendiri adalah rumus atau formula bertingkat. Nah, kita akan menjumlahkan orang. Kita ambil datanya. Kita yang pertama adalah kita sum rank atau yang kita pilih itu jumlah orangnya, kemudian kriteria satu saya ambil jenis produknya dengan kriteria satunya A6 itu cap, kemudian kriteria 2 saya mengambil brand ataupun merek dari suatu produk. Nah, ini harus kita samakan H584. Jadi tidak boleh berbeda ataupun lebih banyak, itu akan terjadi error nantinya. Nah, di sini kriteria 2. Kemudian kita sambungkan dengan yang Gucci ataupun di kolom B4. Nah, nampak itu sudah terlihat hasilnya itu 394. Nah, kalau ada hasil begitu berarti rumus kita sudah berhasil ataupun jalan. Tekan OK. Nah, ini rumus sudah selesai. Untuk copy paste rumus ini ke semua tabel dari Gucci sampai merek Rolex ataupun dari cap ke watch itu akan terjadi error seperti ini. Nah, ini nol semua dikarenakan rumusnya belum terkunci dengan database. Nah, kita lihat itu di atas F5, F584. Apabila kita geser ke kanan itu akan berubah menjadi data di G, di H, di kolom H, kolom G. Nah, tentu saja itu akan terjadi error. Begitu pula apabila kita lihat ke bawah di baris ketujuh di kolom B. Nah, kita juga terjadi datanya itu sudah bukan F5 lagi tapi F6, F586, jadi dia turun satu tingkat. Nah, di sini akan terjadi error. Begitu pula nanti di seterusnya di A7, H, B5 itu akan error. Jadi tidak terbaca alias 0. Nah, bagaimana caranya? Ini sebenarnya simpel, kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Oke, cara yang pertama dengan cara manual. Biasanya saya pakai cara ini. Kita kunci kolom dan baris, baik itu kolom F ataupun di baris 5 kita kunci dengan simbol dolar seperti ini. Nah, simbol dolar seperti ini. Nah, begitu pula yang F584. Nah, pokoknya yang di database kita kunci semua, baik di kolom F maupun di barisnya. Jadi di depan belakang kita kunci semua. Nah, itu karena di database. Untuk yang di A6 ini, karena ini dalam satu sheet, tidak lain database, apabila kita akan geser ke bawah nanti, itu akan jadi ikut A7, maka kita kunci jadi A$6. Untuk mengunci semua, kita beri dolar di depan dan di belakang. Nah, karena ini nanti akan kita geser ke bawah, jadi yang cukup kita kunci adalah yang kolom A. Untuk baris tidak perlu kita kunci. Jadi kita hanya perlu hapus ini yang dolar, kita hapus. Nah, kita hapus. Oke, jadi ini artinya sudah tidak mengunci. Untuk data lagi ini database di H5, H54, 584 maaf. Nah, itu kan sama data. Nah, kita kunci depan belakang. H dan di 5 kita kunci, di H kita kunci, 584 juga kita kunci. Balik lagi di B4. Nah, ini kan di sheet yang sini.
Lah, ini nanti rumusnya akan kita geser ke kanan di Gucci, di LV, Channel, Nike, dan Adidas seterusnya. Kita yang perlu kunci adalah di baris keempat dan kolom B-nya tidak perlu kita kunci karena nanti akan otomatis geser ke kolom B, C, D, dan seterusnya begitu. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita bisa copy paste rumusnya. Apakah berhasil atau bukan? Nah, ini ke bawah, aman. Ke samping kita coba, aman. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi. Tadi itu semua hasilnya 0 dan ini ada angkanya semua. Nah, untuk mengujinya, mari kita lakukan pengujian secara acak. Kita lihat yang ini 0, berarti Nike dengan produk dress itu kosong, Louis Vuitton, Gucci itu juga 0, Adidas ini juga 0 di clothes. Oke, kita akan cek di yang paling kecil di angka ini 4. Itu dari brand channel dengan produknya socks. Oke, kita akan lihat di database. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ini yang kelebihan, kita hapus. Kemudian kita filter. Oke, kita akan pilih socks di brand channel. Ada berapa orang? Oke, socks 4 orang, 4 people di channel. Nah, kita cek tadi di rumus apakah sama. Nah, produk dari brand channel dengan produknya socks itu cuma 4 orang. Nah, sudah sesuai kan? Oke, kita akan sampel lagi. Ini 105 di merek Gucci. Kita pilih pants Gucci. Apakah sama? Totalnya ada 105. Nah, benar 105. Lah karena ini sedikit, artian cuma satu baris, kita akan cek yang ribuan. Ini ada Adidas dengan 1048 dengan produknya dress. Oke, kita akan cek di database apakah benar ada. Kita buka dulu, belum ada di sini. Kemudian kita filter Adidas, hanya Adidas tanpa Gucci. Kemudian kita pilih produknya dress. Nah, ini ada beberapa baris, kita akan lihat hasilnya berapa. Sama ya, 1048, 1048. Sama. Nah, ini juga sama. Nah, untuk cara pertama, ini adalah kita memberikan lock dengan simbol dolar di kolom ataupun di baris. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Nah, selain dengan cara di atas, dengan menambahkan simbol dolar, kita juga bisa menggunakan fitur dari name manager dari formula. Di tab formula itu ada name manager, atau jika tidak lewat situ juga bisa dengan cara seperti ini. Nah, kita cukup blok satu kolom, kolom E, kemudian kita rename. Ini di name managernya kita beli nama produk 1 misalnya. Kemudian di orangnya juga kita blok, turun ke bawah, kita beli nama people 1. Nah, untuk brand kita juga blok ke bawah, kemudian kita rename juga di name managernya di brand 1. Nah, ingat nama-nama ini nanti akan kita panggil di sini. Selain itu juga namanya dari sini, ketik tab formula, kemudian name manager. Nah, kita akan buat lagi, klik new yang sudah kita blok, kemudian yang kita blok itu semua kita akan beri nama dengan nama brand 1. Nah, jadi selain lewat yang ini name manager yang di pojok atas ini, kita juga bisa melalui tab formula kemudian name manager. Oke, sudah semua. Jadi ini ada brand 1, kemudian people 1, produk 1. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah 3 itu. Jadi jangan sampai lupa.
Nah, untuk ngecek kita langsung ke sini dengan formulanya SUMIF seperti tadi. Nah, kita akan panggil tadi. Oke, SUMIF. Kita akan menjumlahkan people 1. Jadi orang-orangnya itu berapa orang sih yang suka dengan produk itu. Ya, tadi kita namakan dengan people 1. Nah, people 1 jika benar di samping ada muncul ini angka-angka tadi. Ya, kemudian kriteria satunya kita tadi pilih yang produk 1. Kita pilih produk 1. Nah, jika benar di samping akan keluar daftarnya. Kemudian kriteria 1 disit ini adalah di A6, kita klik A6 otomatis. Kemudian di kriteria rank 2 kita akan pilih tadi yang namanya sudah kita beri nama brand 2, brand 1. Kita tekan ketik brand 1. Jika sudah, kriterianya kita klik di B4. Kita di G4 di HNM. Jika sudah keluar hasilnya angka 33 di bawah, berarti rumus sudah bekerja. Coba akan kita klik, seperti sebelum kita klik, kita kunci dulu untuk di yang sheet ini. Kita kunci kolom A dan kita kunci di baris 4 di kolom G, karena nanti akan kita geser-geser. Oke, kita akan copy paste sampai ke Rolex di watch. Nah, semua angka keluar, berarti ini sudah berhasil. Seperti tadi, ayo kita tes secara random. Nah, kita akan pilih katakanlah nih 126 di merek Zara dengan produknya socks. Itu kita cek di database apakah totalnya sama 126. Kita filter socks. Kemudian mereknya tadi Zara. Hanya Zara, kita lihat nah 126 people. Oke, kita akan uji lagi dengan random. Kita pilih angka ini dari Uniqlo 1364 dengan produknya clothes. Nah, kita akan cek di database apakah totalnya sama. Kita pilih Uniqlo, kemudian dengan produknya clothes. Nah, ini ada beberapa kolom baris, kita lihat. Nah, 1364. Oke, sama ya. Jadi rumusnya sudah bekerja dengan baik. Oke, nah ini akan saya jelaskan. Ini rumusnya. Nah, kita ambil ini yang rumus tadi yang kita kunci dengan simbol dolar. Nah, kita lihat. Saya copy dulu di bawah biar lebih jelas. Kita akan bandingkan dengan rumus yang telah kita ubah namanya di Name Manager, di tab formula Name Manager. Nah, ini rumusnya. Nah, ini perbandingannya yang sudah saya beri nama dan yang belum. Terlihat lebih simpel dibandingkan yang manual dengan penguncian logo dolar. Nah, untuk teman-teman yang mau membuat rumus seperti ini, mirip-mirip seperti ini, ataupun mau latihan menggunakan file ini, bisa silakan download di bawah di deskripsi. Saya sertakan linknya nanti. Nah, ini saya beri penjelasan. Log data ini itu apabila simbol dolarnya itu di depan F ataupun sebelum F, berarti yang kita kunci itu kolom F. Kalau logo dolarnya itu di setelah huruf ataupun sebelum angka, itu yang dikunci itu adalah barisnya. Dan apabila dolarnya itu ada dua di depan dan di belakang, maksudnya di sebelum huruf dan sebelum angka, berarti yang dikunci itu adalah semua kolom 5, kolom F baris 5 sampai kolom F di baris 584 dikunci, jadi itu akan dipanggil terus. Begitu juga di kolom E dan di kolom H di sheet data. Untuk SUMIF SPIP ini yang di bawah,
log data itu saya menggunakan dengan name manager, jadi kita blok dulu. Nah, sama halnya F5 sampai F584 kita blok, kemudian kita beri nama dengan people 1. Nah, itu bedanya. Kemudian di sheet data di E5 sampai E584 itu kita tadi telah kita beri nama dengan produk 1. Begitu juga di kolom H5 sampai kolom H584 maaf, itu telah kita beri nama dengan brand 1. Nah, itu secara tidak langsung kita telah menguncinya dengan nama lain. Untuk di A7 ataupun A6 ataupun B4 C4 ini tuh yang ada di sheet ini. Jadi untuk yang satu itu yang A6 dan yang B4 itu karena kita tadi mulai dari Gucci, kemudian yang kedua ini yang A7 ini kita tadi mulai dari H&M. Oke, ini akan kita lebih jelaskan lagi. Sum if sendiri ini ada beberapa, ada sum sendiri, ada sum if, ada sum ifs atau sum if. Itu untuk penjumlahan bertingkat dengan beberapa kriteria. Untuk sum if saja itu hanya satu kriteria, jadi single kriteria. Nah, untuk yang kita jumlahkan itu cuma cukup satu kriteria saja. Kemudian jika dengan rumus sum ifs, berarti kita akan menjumlahkan beberapa kriteria atau multi kriteria, lebih dari satu. Itu biasanya kita menggunakan 2 ataupun 3. Seperti tadi kita menggunakan 2, yaitu dengan kriteria merek atau brand dengan produknya. Nah, untuk data ini sudah saya singgung tadi. Data F5 itu berarti data yang ada di sheet data di kolom F5 sampai F584 itu tidak terkunci. Jadi apabila kita geser rumusnya atau kita copy paste rumusnya ke kanan ataupun ke bawah, itu pasti akan berubah dan akan terjadi error, tidak signifikan. Berbeda apabila kita sudah menguncinya dengan dolar di depan dan di belakang seperti tadi. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung saya di video ini dan video saya yang lain dengan tombol like, komen, dan subscribe apabila video ini dan video yang lain bermanfaat untuk teman-teman. Oke, lanjut kita akan bahas lagi video-video berikutnya tentang beberapa tutorial lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat menonton.